Forgot your pride and hating greed. I have a meditation. Forgot your pride and hating greed. Yeah, so that's it right there. Smoke a sesame and you feel the vibration. Forgot your pride and hating greed. I have a meditation. Forgot your pride and hating greed. Yeah, so that's it right there. Smoke a sesame and you feel the vibration. Forgot your pride and hating greed. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas kita bersama saya Ayu Nilsa Putri dan Putri Desmayanti. yang akan memberikan berita-berita terbaru dan terkini. Pemirsa, tindak pidana korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sandika Wijaya WG divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis 12 Januari 2023. Dengan kata lain, WG lolos dari hukuman mati yang merupakan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam kasus korupsi tersebut, negara mengalami kerugian hingga 22 triliun rupiah. Perbuatan WG dan kawan-kawan ini membuat mereka memperkaya diri sendiri mencapai triliunan rupiah. Adapun korupsi yang terjadi berupa pencucian uang, yaitu pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asuransi Sandika Wijaya dan pihak swasta. WG dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Diketahui, kerugian negara mencapai 22,7 triliun rupiah kasus korupsi PT ini. Asuransi Sandika Wijaya menjadi kasus korupsi terbesar kedua di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan saat ini. Saya Ayu Nilsa Putri dan Putri Desmayanti, pamit undur diri. Terima kasih. selamat pagi dan sampai jumpa. Igo, kamu nonton gak berita yang tadi pagi tuh? Yang mana tuh? Itu loh berita tentang direktur perusahaan yang menggelapkan uang negara 22 triliun itu loh. Saya nggak tahu, saya kan cuma nonton kartun favorit saya. Kamu mah kartun mulu. Menurut berita tadi pagi itu, koruptornya itu lolos dari hukuman mati. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih, koruptor itu lebih baik di penjara daripada dihukuman mati karena melanggar hak asasi manusia. Menurut saya sih enggak. Seharusnya itu koruptor itu harus dihukuman mati biar mengakibatkan efek jera buat koruptor yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi, koruptor dapat dijerat hukuman mati apabila dia melakukan korupsi pada situasi tertentu, seperti situasi yang sangat darurat gitu loh. Tapi faktanya koruptor itu lebih di penjara daripada dihukuman mati. Itu sih yang saya sayangkan dari koruptor di Indonesia, itu hukumnya itu sangat bobrok. Kalau saya sih kembali lagi ke HAM, yang dimana internasional pada saat ini banyak dihukuman mati. Ya. Begitu ya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kabar Iko? Alhamdulillah baik. Baik juga baik. Gini Mir, kita lagi ngomongin hukuman mati koruptor. Kalau menurut saya sih tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Kalau saya sih 100% setuju karena saya sudah muak dengan koruptor di Indonesia ini. Ya udah teman-teman, daripada kita berdiskusi bertiga, di sini kan pemahaman kita masih kurang. Mending kita tanya kepada dosen saja. Ya udah, kita saja ke ruang dosen. Oke, kita juga bisa menanyakan korupsi lebih mendalami lagi. Ayo gas. Ya. Baik, silakan duduk. Ada keperluan apa ya sebelumnya? Jadi gini Pak, saya Heri Anwar dari semester 3 dan ini Juira dan di sebelahnya itu Ido. Ya. Jadi gini Pak, tadi pagi kan saya menonton berita tentang direktur yang korupsi. Lalu dia itu dituntut hukuman mati. Tetapi pengadilan itu menjatuhkan hukuman penjara saja. Itu kami melakukan perdebatan tadi pagi sama Ido. Ya. Jadi di sini kami meminta penjelasan lebih lanjutnya dari Bapak gitu. Oh, baik, terima kasih. Saya suka mahasiswa seperti kalian ini yang sering berdiskusi. Inilah mahasiswa seharusnya kritis dalam menerima berita. Baiklah, mahasiswa sekalian, korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Tapi sebelum itu, tahu enggak korupsi itu apa? Sama. Ya, baik, silakan Saudara Wira. Menurut saya, korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan negara, yang menguntungkan diri sendiri. Oh, Mungkin itu saja dari saya, Pak. ya, bagus. Itulah korupsi ya. Jika seseorang atau kelompok mengambil kesempatan dalam jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oh, saya Pak. Ya, dari gue. Kalau tentang undang-undang tipikor itu bagaimana penjelasannya Pak? Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 klasifikasi korupsi ya, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Saya Pak, Ya, baik, Saudara. apakah undang-undang tadi membahas tentang tindak pidana korupsi saja Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Dalam Undang-Undang Tipikor tadi tidak hanya dipaparkan 7 klasifikasi korupsi, akan tetapi ada 6 tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, yaitu merintangi proses pemeriksaan, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan asli, orang yang memegang jabatan tidak memberikan keterangan asli, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Wah, kalau begitu banyak juga pembahasan tipikor undang-undang tadi Pak. Betul, Saudara Igo. Nah, untuk berita tadi pagi yang dibahas oleh Saudara Khairil, bagaimana? Kira-kira kasus korupsi tersebut masuk ke klasifikasi yang mana? Oh, jadi gini Pak. Tadi kan beritanya itu mengenai direktur suatu perusahaan melakukan pencucian uang negara sebesar 22 triliun. Ya. Nah, koruptornya itu dituntut sama jaksa penuntut umum
hukuman mati, tetapi jaksa itu memberikan hukuman penjara saja sebesar selama 12 tahun Ya. dan denda sebesar 20 triliun. Ya. Jadi kami ini ingin menanyakan bagaimana tentang hal tersebut. Oke, bagus. Baik. Jika kita merujuk ke pasal 2 ayat 1, berarti dia melakukan korupsi jenis tindakan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, kalau untuk hukuman matinya Pak, bagaimana? Nah, untuk hukuman mati sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor tadi ya. Bisa dijatuhi hukuman mati apabila dia melakukan korupsi ketika adanya bencana serius yang memakan korban jiwa dengan minimal kerugian 100 miliar. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2020. Oh. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kami sangat terbantu atas penyampaian Bapak tentang kasus korupsi. Oke, baik. Sama-sama ya, mahasiswa sekalian. Saya juga sangat mengapresiasi inisiatif seperti kalian. Semoga Indonesia kedepannya itu bisa terbebas ya dari korupsi karena mahasiswa seperti kalian ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf karena kami telah mengganggu waktunya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.